Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan mempelajari rumus-rumus pada Microsoft Excel. Ada 7 rumus yang akan kita pelajari, yaitu rumus sum, rumus average, rumus rank, rumus if, rumus max, min, dan juga yang terakhir ada rumus count. Setiap rumus memiliki fungsinya masing-masing. Rumus sum kita gunakan untuk menjumlahkan semua nilai, rumus average untuk menentukan nilai rata-rata, rumus rank untuk menentukan ranking, rumus if untuk menyatakan keterangan, rumus min untuk mencari nilai terkecil, rumus max untuk mencari nilai terbesar, dan rumus count untuk menjumlahkan total data. Perbedaan rumus sum dan rumus count itu berbeda ya teman-teman. Kalau rumus sum digunakan untuk mencari total nilai dari si data ini. Jadi total dari 90 ditambah 70 ditambah 80 akan kita gunakan rumus sum. Tapi kalau rumus count kita gunakan untuk menentukan jumlah data. Jumlah data itu yang mana? Ini. Fatima Zahra nomor 1, Keisha nomor 2 sampai 14, Fuji ini nomor 14, ini termasuk data. Jadi kalau rumus sum untuk menentukan total nilainya, rumus count untuk menjumlahkan data yang akan kita pelajari. Oke? Jadi dari 1 sampai 14 itu namanya data. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah rumus sum. Sebelum itu, saya akan memberi disclaimer. Jadi, sebelumnya, ketika kita mau menjumlahkan atau kita mau menulis rumus pada Microsoft Excel, akan diawali dengan tanda sama dengan. Oke? Jadi semuanya akan kita awali dengan sama dengan. Sama dengan, kita akan masukkan rumusnya, yaitu rumus sum. Ini ya teman-teman. Ini adalah nama-nama rumusnya ya. Tuh, yang di dalam tanda kurung. Sama dengan sum. Kemudian kita buka kurung. Dan kita tarik nilai yang akan kita jumlahkan. Kita akan menjumlahkan nilai Fatima Azahra, nilai harian sampai dengan nilai UAS. Kita jumlahkan, kita tutup kurung dan enter. Jumlahnya adalah 240. Dengan begitu, kita tidak perlu menghitung manual menggunakan kalkulator. Oke, teman-teman. Di sini ada cara cepat untuk menjumlahkan semua nilai, yaitu dengan cara mengarahkan kursor ke bagian pojok kiri tabel, ke pojok kiri kolom, sampai kursornya berubah menjadi hitam semua. Jadi kayak gini ya teman-teman. Kita tarik sampai ke angka 14 atau ke data yang ke-14. Oke. Selesai. Ini adalah jumlah semua data yang sudah kita sum. Jadi kita tidak perlu untuk menjumlahkan satu-satu datanya. Jadi langsung ditarik ke bawah. Akan mempercepat pengerjaan. Selanjutnya ada nilai rata-rata atau juga nilai average. Sama seperti sebelumnya, kita awali dengan tanda sama dengan. Kita tulis rumusnya. Oh ya teman-teman, dalam penulisan rumus kita harus benar-benar teliti. Karena salah sedikit akan mengubah semuanya. Jadi ini kan rumusnya average ya. Banyak dari kita yang keliru. Malah kita gunakan seperti ini. Kita tambahkan N. Coba ya. Kita tutup kurung. Kita tarik nilai harian sampai dengan UAS. Tutup, enter. Nah, jadinya gini teman-teman.
jadinya keluar name. Ini menyatakan bahwa rumus yang kita gunakan ini ada yang salah. Yang benar itu N-nya kita hilangin. Nah, kan? Jadi dalam penulisan rumus harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Oke, kita tarik ya teman-teman dari atas sampai ke sini. Nah, nilai rata-rata siswa-siswi di sini sudah terpenuhi. Oke, tuh. Cepat ya. Nah, yang ketiga ada rumus rank. Kita tulis rank, buka kurung. Nah, kalau nilai rank beda seperti sum dan average ya teman-teman. Karena nilai rank ini untuk menentukan siapa sih yang mendapatkan ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Jadi yang akan kita gunakan adalah nilai rata-rata. Jadi bukan nilai harian sampai UAS lagi, tapi nilai rata-rata yang akan kita pilih. Seperti ini. Nilai ini nggak kita pilih, tapi yang rata-rata. Di sini ada keterangannya ya, rank dalam kurung number. Nah, ada instruksi untuk koma. Jadi kita koma, terus kita tarik dari nilai average Fatimah Azhara, kita tarik seperti tadi kursornya sampai ke nilai rata-rata Fuji. Udah. Nah teman-teman, kalau udah kayak gini, kita kunci. Jadi, di Microsoft Excel ini ada fitur mengunci. Caranya, kita klik tombol pada keyboard, tombol Fn, dan juga F4 pada saat bersamaan. Kalau sudah, kita tutup kurung dan kita enter. Di sini terlihat hasilnya bahwa Fatimah Zahra mendapatkan ranking 6. Kita tarik seperti ini ya kursornya. Kita tarik sampai bawah. Nah, ranking 1 diraih oleh Kiara Wulansari. Ranking 2 oleh Nur Hasnah dan seterusnya. Ini sangat-sangat memudahkan kita ya teman-teman. Terutama para ibu guru, para pekerja di kantoran yang menggunakan Excel. Sangat-sangat bermanfaat. Lalu selanjutnya akan kita gunakan rumus if. Sama seperti sebelumnya, tetap kita pakai sama dengan. Kita masukin rumus if, kita buka kurung. Nah, untuk mencari keterangan lulus atau tidak lulus, itu kita gunakan nilai rata-rata. Kita pencet. Dalam bahasa Indonesia artinya gini. Sama dengan jika nilai rata-rata sama dengan lebih dari, kita lihat KKM-nya di bawah 78 ya teman-teman. Jadi kalau nilainya di atas 78, maka keterangannya lulus. Tapi kalau nilainya di bawah 78, maka keterangannya tidak lulus. Kita masukkan ke dalam rumus, akan menjadi seperti ini. Keterangannya pakai tanda kutip 2 karena keterangan memakai huruf, jadi harus ada tanda kutip. Nah, untuk keterangan tidak lulusnya kita bisa langsung saja tanda kutip tidak lulus, jadi kita tidak perlu untuk mengisi if lagi ya teman-teman, langsung aja tidak lulus. Tutup kutip, tutup kurung, enter. Nah, kalau muncul kayak gini kita yesin aja. Itu ada sedikit kesalahan, tapi nah bisa. Fatimah Zahra lulus. Kita lihat temennya di bawahnya.
Nah, di sini nilai rata-rata Fatimah 80, jadi keterangan dia lulus. Nilai Keisha 73, artinya di bawah 78, dan keterangan dia tidak lulus. Otomatis ya teman-teman tuh. Selanjutnya nilai Nabila 82, artinya dia lulus. Oke, next kita scroll ke bawah. Ada nilai terbesar, terkecil, dan jumlah data. Nilai terbesar sama aja, pakai sama dengan rumusnya adalah max. Buka kurung. Nilai terbesar dari nilai harian kita tarik sampai ke bawah. Kita tutup. Dah, sesimpel ini rumusnya. Max, buka kurung, cari data yang akan kita jumlahkan dan kita tutup kurung. Enter. Cara cepatnya kita geser atau kita tarik ke sebelahnya. Nah, di sini nilai terbesar 90, benar gak? 90 ada yang lebih? Tidak ada. Di 92 ada yang lebih? Tidak ada. Artinya konkret. Nilai terkecil sama kayak yang terbesar tadi, tapi rumusnya kita ganti dengan rumus min. Tutup kurung, enter. Oke. Kita tarik ke sebelah sini. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke rumus terakhir, yaitu rumus count. Sama dengan kita masukkan rumus count, buka kurung, kita select dari atas sampai ke bawah, kita tutup kurungnya, dan kita enter. Jumlah datanya 14, di sini ada 14, artinya benar. Oke. Sudah semua terisi tabel-tabel di sini. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.